Bapa di surga, kami berterima kasih, kami percaya kalau pagi ini kami boleh hadir di rumah-Mu untuk menyembah Engkau karena kasih-Mu yang terlebih dahulu mencari dan menyelamatkan kami. Dan pada saat ini kami anak-anak yang sudah Engkau selamatkan melalui darah Yesus berdiri di hadapan Engkau untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Shalom. Senang sekali boleh berada di tengah saudara. Hari ini tema kita adalah God's Heart for His Church. Apa yang Allah inginkan untuk gerejanya. Saudara, kalau saya mau simpulkan apa yang mau saya khotbahkan hari ini, Allah ingin supaya gereja hidup di dalam kelimpahan. Ya, jadi kalau kita pelajari Alkitab, maka Allah menyelamatkan kita supaya kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tapi kita melewati kehidupan dengan kelimpahan bersama dengan Tuhan. Sampai nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga, kita akan menikmati kelimpahan yang ultimat. Satu kekayaan yang tak tertandingi dan tak terbayangkan. Dan selama kita menuju ke sana, kita akan menikmati ada 3 kenikmatan, ketiga kelimpahan yang akan kita terima. Saya mengajak saudara membuka di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat ke-16 sampai 19. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian dan saya mau saudara perhatikan kalau dalam bahasa Indonesia ada kata supaya. Ada 3 kata supaya di sini. Dan setelah kata supaya itulah menunjukkan Allah ingin kita hidup di dalam kelimpahan apa. Ya. Yang pertama ayat 16, aku berdoa supaya, ya ketemu supayanya ya. Ia yaitu Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat ke-18, aku berdoa, ada kata supaya lagi ya. Supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ada 3 supaya. Supaya pertama, supaya kamu dikuatkan. Supaya kedua, supaya kamu mengenal kasih Kristus. Supaya ketiga, supaya kita semua dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Nah, saudara sekalian, saya mulai khotbah saya dengan cerita sepasang suami istri yang akan anniversary. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik cruise. Tapi karena uang terbatas, mereka pilih untuk membeli tiket yang paling murah. Suami istri ini mendiskusikan bagaimana kita tetap bisa naik cruise, tapi dengan modal yang pas-pasan. Akhirnya mereka putuskan, oke, kita naik cruise, kita tidak makan di restoran di dalam cruise karena mahal, maka kita bawa makanan sendiri selama cruise. Makanan yang paling gampang dibawa adalah mie. Jadi mereka bawa banyak sekali mie. Hari pertama saudara sekalian, pagi mie goreng, sore mie kuah, malam mie telur. Hari kedua mereka puter. Pagi mie kuah, siang mie goreng, malam mie telur. Hari ketiga mie-nya diputar lagi saudara sekalian. Mau mie, mau diputar bagaimanapun juga tetap namanya mie. 3 hari berturut-turut saudara sekalian mukanya sudah mulai mirip bakmi saudara sekalian ya. Akhirnya mereka tidak tahan. Tapi perut mereka sudah kembung. Tapi mereka tidak punya uang. Akhirnya suami istri itu diskusi, ya nggak apa-apa lah ya. Kita pasang muka badak lah. Kita pergi muka tembok, kita pergi
ke restoran dan kita ngutang. Ngutang aja katanya ya, akhirnya mereka sendiri setuju pergi ngutang. Lalu mereka berjalan di restoran dan mereka cerita, kami tidak bawa uang dan kami sudah tidak tahan makan mie lagi. Lihat muka kami sudah seperti mie. Maka boleh tidak kami utang masuk makan, nanti selesai krus ini saya bayar. Nah si pegawai itu lihat, coba lihat tiket kamu. Lalu dia keluarkan tiketnya dan petugas itu bilang, silakan masuk, makan sepuasnya. Kenapa begitu? Karena di dalam tiketmu itu sudah tercakup makan sepuasnya di dalam krus. 24 jam sehari. Ya, selama krus bebas makan gratis sampai sepuasnya. Akhirnya suami istri ini saling memandang, saudara sekalian. Ya. Cerita berikutnya silakan lanjutkan. Ini cerita karangan saya, saudara sekalian ya. Saudara mau selesaikan seperti apa, mereka pulang bertengkar atau apa, ya silakan saudara sekalian ya. Tidak ada hak cipta. Tapi saya mau ceritakan kisah di atas adalah refleksi kehidupan banyak orang percaya pada hari ini. Saudara sekalian, saat kita diselamatkan, kita tidak hanya diselamatkan karena pengampunan dosa. Kita tidak hanya diselamatkan untuk mati masuk surga. Memang ketika kita diselamatkan, kita tahu dosa kita sudah diampuni. Memang kita tahu bahwa setelah kita diselamatkan, kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah dapat tempat di surga. Apalagi beberapa hari lalu kita baru merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, ada orang mengatakan, ternyata Yesus ke surga jadi kontraktor, saudara sekalian ya. Karena menyediakan rumah bagi kita. Bukan, saudara sekalian, itu cuma bahasa kiasan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, kalau sudah siap kita sampai di sana. Nah, banyak orang berpikir bahwa keselamatannya sesederhana itu. Tidak, saudara. Hari ini kita membaca firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang diselamatkan, di dalam paket keselamatan tidak hanya pengampunan dosa, tidak hanya hidup yang kekal, tapi jalan menuju kepada kematian, jalan menuju kepada bertemu dengan Tuhan, hidup kita itu akan dipenuhi dengan banyak sekali kelimpahan. Hidup yang penuh dengan berkat, sukacita, anugerah, dan kebaikan. Nah, teks yang kita baca hari ini, saudara sekalian, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan kita, ada 3 macam kelimpahan. Kelimpahan pertama adalah supaya kita mendapatkan kekayaan kemuliaan melalui pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kita akan mendapatkan kekayaan di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita menikmati kasih Tuhan yang betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Nah, dalam konteks bahasa asli, saudara sekalian, ketika Alkitab menggunakan betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya, itu menunjukkan bahwa panjangnya kasih Kristus itu tidak terukur. Dalamnya kasih Kristus itu tidak terukur. Lebarnya kasih Kristus itu tidak terukur. Besarnya kasih Tuhan itu tidak terukur. Jadi kita hidup di dalam kelimpahan kasih Kristus. Yang ketiga adalah supaya kita dipenuhi di dalam skala kepenuhan Allah. Nah, ada 2 observasi yang mau saya share dengan saudara tentang 3 hal ini. Yang pertama, semua bahasa yang dipakai adalah bahasa superlatif. Ya, kita tahu bahwa kita dalam tata bahasa ada namanya superlatif. Superlatif itu adalah menggambarkan yang tertinggi. Ketika berbicara tentang kemuliaan, maka dipakai kekayaan kemuliaan. Artinya kita akan mendapatkan kemuliaan yang tertinggi. Ketika kita berkata tentang kasih, maka kasih itu adalah kasih superlatif. Kasih yang paling kuat, kasih yang paling tinggi, kasih yang paling besar. Ketika berbicara tentang kepenuhan Allah, maka kepenuhan Allah adalah kepenuhan yang superlatif. Yaitu tidak tertandingi dan paling tinggi. Yang kedua, observasi yang saya dapatkan saudara sekalian, bahwa keselamatan kita, kekayaan kita, kelimpahan hidup kita, tidak lepas dari karya Allah Tritunggal. Nah, saudara, ketiga pribadi Allah Tritunggal itu berkarya di dalam kelimpahan keselamatan kita. Yang pertama, kekayaan kemuliaan atas pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua, kasih Yesus Kristus, pribadi yang kedua. Yang ketiga, kepenuhan Allah. Allah di sini merujuk kepada Allah Bapa.
Jadi saudara sekalian dari awal sampai akhir kehidupan kita, keselamatan kita, itu adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa merancang, Allah Anak menggenapi, kemudian Allah Roh Kudus mengantarkan keselamatan itu dengan melahir barukan kita. Dan kemudian Allah Tritunggal itu menjaga, memelihara kita. Bahkan di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, Tuhan memimpin kita hidup di dalam segala kelimpahan. Dan hari ini saudara sekalian saya mengajak saudara untuk memperhatikan ketiga kelimpahan itu satu persatu. Yang pertama adalah kita berbicara tentang kelimpahan di dalam kekayaan kemuliaan. Nah saudara sekalian kata kunci di sini adalah kemuliaan. Nah ketika saudara berpikir tentang mulia, saudara berpikir tentang apa? Mulia itu agung, besar. Mulia itu mewah. Mulia itu cemerlang. Mulia itu terang. Nah saudara sekalian dalam bahasa asli, salah satu makna mulia itu adalah berbicara tentang higher class, higher stage. Ada kelas yang lebih tinggi, ada kelas yang berbeda, ada kualitas yang berbeda. Jadi ketika berbicara tentang Allah, Allah yang mulia, maka Allah itu berbeda kelas dengan kita. Dia Allah, kita manusia. Ketika berbicara tentang durian, saudara sekalian ya, di sini siapa suka durian? Ya kita tahu ya, durian ada macam-macam ya, mulai dari yang paling rendah lah, mungkin durian kampung ya. Kalau saudara dari Pontianak, saudara tahu durian kampung itu banyak yang duriannya giginya emas. Saudara tahu Kim G katanya ya, durian Kim itu emas, G itu gigi. Durian gigi emas, tahu apa itu durian gigi emas? Siapa di sini orang Pontianak? Durian gigi emas itu sekali dibuka saudara sekalian kelihatan gigi emasnya. Karena bijinya lebih besar daripada dagingnya. Itu gigi emas saudara sekalian ya. Itu durian Kim G ya. Nah itu durian. Naik sedikit durian yang lebih baik mungkin durian montong. Naik sedikit durian petruk katanya itu bagus ya. Kemudian ada durian bawor. Itu enak saudara sekalian. Saya pernah coba ya. Ada lagi di atas durian bawor, durian yang lebih enak durian musangking saudara sekalian ya. Di atas durian musangking blackthorn saudara sekalian ya. Durian blackthorn. Dan belakangan saudara saya diberitahu ada satu jenis durian itu lebih enak dari blackthorn. Durian gratis saudara sekalian. Itu paling enak ya. Apalagi diantar ke rumah. Bagus saudara sekalian ya, durian gratis. Nah saudara, di antara durian itu berbicara tentang tingkatan, kelasnya berbeda. Nah, kata mulia seperti itu. Jadi Allah itu beda kelas dengan kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah berkata dia mengaruniakan satu status yang berbeda dengan kita. Sehingga kita adalah kelompok orang yang memiliki kualitas kehidupan, status yang berbeda. Dan kita sudah naik kelas. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, jadi kita naik kelas, itu bukan karena kita melakukan sesuatu. Tapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus melahir barukan kita. Dan ketika kita dilahir barukan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Menjadi anak Allah, dan dalam bahasa Alkitab kita adalah pewaris kerajaan surga dengan segala kekayaannya. Nah saudara sekalian sama seperti HP. HP itu kualitasnya tidak ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh casing. Kadang-kadang casingnya bagus tapi kualitasnya tidak bagus. Yang menentukan adalah prosesornya. Demikian juga manusia di dalam dunia ini sama. Saudara dan saya sama. Saudara keluar ke rumah, orang-orang belum percaya sama. Saudara ke pasar, ke supermarket, semuanya sama. Bahkan ada yang lebih ganteng daripada saudara. Ada yang lebih pintar daripada saudara. Itu casing saudara sekalian. Dan Alkitab yang mengatakan yang membuat kita berbeda, kelas kita berbeda, adalah karena kita punya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita menjadi lebih kuat, lebih perkasa, dan lebih berdaya, lebih impactful, lebih powerful. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup memiliki dampak. Nah saudara sekalian, akhir-akhir ini Indonesia dilanda dengan demam sepak bola. U23. Saya guyon mengatakan, setelah Indonesia kalahkan Korea,
Sintayong mencalonkan diri jadi presiden, pasti terpilih saudara sekalian. Semua pasti pilih Sintayong, saudara sekalian ya. Setelah kalah lawan Irak, lawan Uzbekistan, terakhir lawan Guinea, ya agak turun saudara sekalian. Tapi tetap Sintayong saudara sekalian. Nah kenapa begini ya, plus minus lah, ada orang mengatakan ya tim Indonesia tapi namanya Hindia Belanda saudara sekalian. Kenapa? Karena banyak sekali pemain naturalisasi. Ya sekali lihat setengahnya orang barat saudara sekalian, Indonesia mana? Nah saudara, yang saya mau katakan adalah tim asli Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Tapi ketika disuntik, ketika dimasukin dengan pemain-pemain naturalisasi, yang badannya lebih tinggi, yang lafaznya lebih panjang, ya, yang tendangannya lebih kuat, yang pandangannya lebih baik, yang otaknya lebih cerdas, tim Indonesia menjadi kuat. Dan sekarang lama-lama menjadi bukan macan itu Malaysia. Jadi Garudanya Asia. Wah, saudara sekalian ya. Kenapa? Pada dasarnya kita tidak kuat, tapi ketika dimasukin dengan pemain-pemain yang kuat kita jadi kuat. Jadi saudara sekalian, itulah yang Allah maksudkan dengan kekayaan kelimpahan di dalam Roh Kudus. Kita sebenarnya manusia yang sama, lahir di dalam dosa, menjadi budak dosa, dan harusnya mati di dalam dosa. Tapi Roh Kudus masuk di dalam hati kita, menolong kita, melahirbarukan kita. Sehingga kita naik menjadi ras suku yang lebih tinggi tingkatnya. Yang disebut dengan tingkat yang lebih mulia. Oleh sebab itu, implikasi dari hal ini adalah saudara sekalian, setelah kita tahu bahwa kita mempunyai suku, mempunyai tingkat yang lebih tinggi, maka hidup kita itu seharusnya lebih berdampak di dalam dunia ini. Jadi artinya saudara sekalian, di mana banyak orang Kristen, situ seharusnya kehidupan lebih baik, suasana lebih baik. Saya membaca satu cerita mengatakan, di China itu banyak sekali kelompok-kelompok daerah-daerah yang jorok ya, saudara kalau pernah ke China ya. Sekarang sih sudah baik sih. Nah, jadi di China itu pernah satu waktu mereka adakan reformasi. Kalau kita revolusi mental, revolusi kehidupan. China revolusi apa? Saudara pernah dengar? Revolusi toilet, saudara sekalian. Jadi semua toilet itu kotornya minta ampun. Tapi ada satu daerah, satu desa, toiletnya bersih, airnya bersih, lingkungannya bersih. Dan setelah diselidiki saudara sekalian, penduduk itu 100% Kristen. Jadi saudara sekalian, kekristenan itu mengubah pola pikir, mengubah hati, mengubah pola perilaku, sehingga hidup kita itu berdampak. Nah, sampai di sini saudara sekalian, saya mau mengajak saudara, kita tidak hanya menikmati bahwa kita adalah suku atau bangsa yang lebih mulia. Yang dikatakan kalau durian kita ini black tone saudara sekalian. Kita itu lebih tinggi, lebih hebat karena kita punya Roh Kudus. Tapi Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan kita, kita menghidupi status kita sebagai suku bangsa, sebagai orang-orang, kelompok manusia yang lebih tinggi daripada orang belum percaya. Sehingga saya sebut, kita harus memiliki apa yang disebut dengan gengsi rohani. Gengsi rohani artinya saya tahu saya punya status sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka saya tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa. Nah, gengsi rohani. Saudara, kalau orang tidak melakukan dosa, itu yang pertama karena takut hukuman. Itu paling primitif saudara sekalian. Yang kedua karena takut menyakiti orang lain, itu agak baik sedikit. Yang ketiga saudara sekalian, orang tidak jatuh ke dalam dosa karena tahu status saya tidak harus jatuh ke dalam dosa. Dan itu disebut dengan gengsi rohani. Ya, saya ingat waktu saya melayani di kota Pontianak. Satu kali saya menyetir. Udah menyetir saudara sekalian, saya lagi nyetir. Raja jalanan di Pontianak tahu saudara apa? Saya kira di Jakarta juga sama, angkot saudara sekalian. Lagi nyetir, dia tiba-tiba shoot gitu ya, berhenti di depan. Saya hampir tabrak. Sopirnya keluar, dia mau marah sama saya. Dalam hati saya pikir dia sudah salah, mau marah lagi saudara sekalian. Ya, kemudian saya mau marah. Nah kalau saya marah, akhirnya saya keluar kelahi. Ya, saya cuma takut satu, saya kalah saudara sekalian. Ya, enggak ya. Akhirnya ketika saya mau marah, ya sadar.
saya ini hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya bertengkar sama dia, berkelahi sama dia, besok keluar di surat kabar, pendeta kelahi sama siapa? Supir angkot. Beda kelas saudara sekalian ya. Percuma saya sekolah pendeta, sekolah di Singapura lagi saudara sekalian ya. Masa pulang bertengkar sama supir angkot. Nah saudara sekalian akhirnya saya berpikir, wah ya kalau dia pinter, maaf ya, dia tidak jadi supir angkot saudara sekalian. Saya berpikir seperti itu. Tidak semua supir angkot seperti itu. Nah saudara itu namanya gengsi rohani. Jadi saudara hari ini banyak orang Kristen tapi tidak punya gengsi rohani. Dosa sejijik apapun juga dilakukan. Dilahapnya. Dilakukan seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Yang kedua saudara sekalian, satu pertanyaan. Apakah kita mengaku sebagai murid Tuhan, orang yang mulia, hidup kita benar berdampak. Dan kehadiran kita benar membawa sukacita dan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Yang kedua, Alkitab berkata tidak hanya berbicara tentang status, tapi Alkitab berbicara tentang kasih Tuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa supaya kita memahami, mengalami, mengenal kekayaan kasih Kristus. Nah, kata memahami, mengenal, dan menghidupi itu lebih daripada sekedar memahami secara kognitif. Tapi memahami secara pengalaman. Dan Alkitab supaya selama kita hidup setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami kasih Kristus, kasih Kristus, kasih Kristus secara berkelimpahan dan berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu dilingkupi dengan kasih Tuhan. Dan di dalam kasih Tuhan itu kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Jadi Alkitab mengatakan ayat 19, kasih itu melampaui pengetahuan kita. Jadi kasih itu melampaui, artinya bukan dengan logika kita membayangkan kasih Tuhan. Ya, saudara kembali kepada duren. Saudara bagaimana tahu saudara duren itu enak. Saking pengennya makan duren ya. Durian itu enak saudara sekalian, saudara lihat gambar, diceritakan rasanya itu renyah, empuk. Ya, seperti mentega. Mau diceritakan bagaimanapun juga saudara nggak paham. Tapi bagaimana saudara bisa memahami rasa durian? Ambil satu congkel, masukin ke mulut dan rasakan saudara sekalian. Orang Asia mengatakan itu rajanya buah. Orang Amerika katakan itu kotorannya dewa, saudara sekalian. Ya, kotoran dewa dimakan, saudara sekalian. Ada dosen saya dari Amerika, dia makan durian 1 biji. 3 hari katanya, bau duriannya gak habis, saudara sekalian. Dia bilang taubat seumur hidup tidak akan makan durian seperti itu. Nah itu namanya mengalami. Nah setelah mengalami kita baru merasakan dan memahami apa itu kasih. Dan Kristus tidak ingin kita berteori tentang kasih-Nya. Dan Kristus tidak ingin kita hanya bercerita tentang kasih-Nya, tapi Kristus ingin supaya kita memahami, mengalami, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita yakin Tuhan menyertai kita. Nah poin kedua ini saudara sekalian mengatakan Kristus mengasihi kita dengan kekayaan kasih-Nya. Oleh sebab itu nilai diri kita itu ditentukan oleh kasih Kristus. Bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, bukan ditentukan oleh apa yang kita perbuat, bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi poin kedua saudara sekalian berbicara tentang bagaimana kita memiliki harga diri. Jadi kalau kita punya status, maka kita juga tahu harga diri kita, nilai diri kita. Kita bernilai bukan karena apa yang kita pakai. Kita bernilai bukan apa yang kita miliki. Kita bernilai bukan apa yang kita berbuat. Kita bernilai karena Kristus mengasihi kita. Kristus begitu mengasihi kita sampai dia rela mati bagi kita di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya, membeli kita. Dan setiap saat di dalam kasih-Nya, dia melingkupi kita. Sehingga kita punya masalah apapun juga kita boleh datang kepada dia. Dan di dalam kasih-Nya, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah saudara sekalian yang menjadi refleksi bagi kita adalah apakah kita membangun harga diri kita, nilai diri kita di atas fondasi
kasih Kristus. Saudara, belakangan ini di dunia maya ya, di IG itu sedang beredar satu orang yang sangat terkenal di China. Saudara tahu namanya siapa? Fat Cat, saudara sekalian. Ya, bahasa Mandarinnya Pang Mao. Pang itu gendut, Mao itu kucing, si kucing gendut. Nah, temannya di Indonesia kucing kurap. Nah, kucing karong. Nah, saudara sekalian, Fat Cat, ya kalau ceritanya benar, dia bunuh diri kan. Fat Cat tidak akan bunuh diri kalau dia membangun harga dirinya, nilai dirinya di atas kasih Kristus. Hanya karena ditolak oleh satu perempuan saja, akhirnya dia bunuh diri. Saudara sekalian, hari ini banyak orang membangun harga dirinya, nilai dirinya di atas materi. Ya, saudara bangun dengan apa? Oh, kalau saya pakai mobil itu, kalau saya punya kendaraan itu, kalau saya punya baju seperti itu. Atau membangun dirinya di atas penampilan. Oh, kalau saya lebih ganteng, andai saja saya lebih tinggi sedikit, andai saja saya lebih kurus sedikit, lebih langsing sedikit ya. Andai saja saya mukanya lebih putih sedikit, andai saja ya rambut saya lebih banyak saudara sekalian. Andai saja penampilan saya lebih baik, maka saya lebih percaya diri. Ada orang membangun harga dirinya dengan penampilan sosialnya, yang merasa dirinya tidak disukai orang, tidak disayang orang, tidak diterima orang, tidak punya teman. Nah, saudara sekalian, itu masalah yang dihadapi oleh banyak orang hari ini. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa harga diri kita, nilai diri kita itu tidak dibangun di atas apa kata orang tentang kita. Orang boleh bilang kamu bodoh, kamu tidak bernilai, kamu bukan orang baik. Tapi kita boleh katakan nggak apa-apa. Yang penting Tuhan katakan aku bernilai, Yesus mati bagiku, dan Yesus ingin aku hidup menjadi berkat bagi sesama. Saudara sekalian, mari kita belajar satu hal yang penting. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang dikatakan orang kepada kita, itu tidak menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita itu apa kata Tuhan tentang kita. Tuhan berkata, kamu berharga, kamu bernilai, maka aku mati bagi kamu. Aku membeli kamu dengan darah yang lunas. Dan aku ingin supaya kamu hidup di dalam kasih itu. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian. Kita belajar kelimpahan ketiga adalah dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang kepenuhan, wholeness, fullness bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa asli Alkitab ketika berbicara tentang wholeness, fullness itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, Allah sudah melimpahkan banyak sekali kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, seorang pendeta pernah mengatakan demikian. Allah sudah melimpahkan kebaikan dan anugerah dalam kehidupan. Semua kebaikan dan kelimpahan itu hanya akan menjadi berkat jika dipakai untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Maksudnya begini, Allah kita itu adil, Allah itu baik. Kamu percaya Tuhan, kamu tidak percaya Tuhan, kamu tetap diberi oksigen, betul tidak? Kamu percaya Tuhan, kamu tidak percaya Tuhan, tetap dapat sinar matahari. Enggak pernah Allah mengumumkan ya, hari ini sinar matahari hanya bagi orang Kristen ya, yang orang non-Kristen rumahnya tidak dapat. Enggak kan? Allah memberikan kesehatan bagi orang percaya kepada Dia dan orang tidak percaya kepada Dia. Allah memberikan kesehatan kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Allah memberikan kekayaan kepada orang jujur maupun kepada orang curang. Allah itu baik sebenarnya saudara sekalian. Dan kita di dalam setiap hari menyerap dan menerima banyak sekali kebaikan. Tapi kebaikan itu akan menjadi kebaikan belaka bagi diri kita dan tidak ada manfaatnya. Nah, kebaikan itu akan mentransformasi menjadi berkat. Kalau kebaikan itu kita proses untuk menjadi kemuliaan Allah dan menjadi kebaikan bagi sesama. Ya, contohnya saudara sekalian, ada seorang perempuan Samaria yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, perempuan Samaria ini saudara sekalian, Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dia pernah bercerai berapa kali saudara sekalian? Dia punya suami 5. Ya. Nggak gampang loh saudara sekalian, cari satu aja susah ya. Jadi dia dapat 5 saudara sekalian ya. Dicerai 1, tetap mau dicerai oleh orang 2.
tetap mau diterima oleh orang ketiga, tetap mau diterima oleh orang keempat, tetap mau diterima oleh orang kelima. 5 saudara sekalian, ya mungkin rekor. Pasti perempuan ini punya daya tarik. Mungkin dia cantik, mungkin dia pinter berkomunikasi, mungkin dia menarik, atau mungkin dia kaya, atau mungkin dia punya kelebihan lain. Tapi selama dia punya kelebihan itu dia tidak pakai untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama, maka kebaikan itu justru menjerat dirinya jatuh ke dalam kehidupan yang terpuruk. Sehingga dia jatuh dari satu laki-laki lain ke laki-laki lain. Nah saudara sekalian, kalau orang tidak terlalu cantik, tidak terlalu menarik, jarang saudara sekalian bisa diputus ini diterima ini, putus ini terima ini, jarang saudara sekalian. Tapi justru saya katakan kecantikannya, kelebihannya, ketertarikannya, kehidupannya tertarik, sifatnya yang baik itu justru menjadi jerat bagi dia sehingga jatuh dalam pelukan satu laki-laki ke pelukan laki-laki lain. Ini kenapa? Karena dia gagal memanfaatkan, mentransformasi kecantikannya, daya tariknya, dan segala macam kebaikan di dalam hidupnya untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan banyak anugerah kepada kita. Tapi anugerah itu akan menjadi anugerah begitu saja kalau kita tidak mentransformasi, memproses dan menjadikan itu menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya perempuan itu bagaimana? Akhirnya perempuan itu setelah dia bertemu dengan Yesus, dia masuk ke kota. Saudara lihat, bukti dia itu seorang perempuan yang hebat. Ketika dia berbicara, orang berbondong-bondong ikut dia. Datang bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi saudara lihat perubahan perempuan ini. Sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia terjerat di dalam segala kebaikannya dan hidup di dalam keterpurukan. Setelah hidupnya diubah oleh Yesus Kristus, dia mengubah kebaikan yang Allah berikan di dalam hidupnya untuk menjadi alat memuliakan nama Tuhan. Dia membawa banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, itulah kehidupan di dalam kepenuhan Allah. Artinya Allah ingin supaya kita memanfaatkan, mentransformasi segala berkat dan segala kebaikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi kebaikan bagi sesama. Menjadi refleksi kita saudara sekalian, kebaikan apa yang Allah titipkan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sebagian diberi titipan uang yang lebih banyak. Mungkin sebagian saudara diberi titipan kepintaran yang lebih banyak. Mungkin sebagian saudara diberi titipan keahlian lain yang lebih banyak. Saudara sebagai anak Tuhan kita perlu tanya, kenapa Tuhan berikan ini kepada saya? Ya, kalau saudara cari uang, dapat uang yang banyak dan saudara puas dan saudara merasa tujuan saudara sudah tercapai, maka saudara adalah hamba uang. Tapi seorang hamba Tuhan adalah cari uang, dapat uang dan saudara bertanya, Tuhan, setelah saya dapat uang ini saya mau apakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau saudara cari ilmu, ketemu ilmu. Dapat pendidikan, gelar, saudara puas dan saudara merasa tujuan hidup saudara sudah tercapai. Saudara adalah hambanya ilmu. Tapi setelah saudara dapat ilmu, saudara bertanya, Tuhan, ilmu ini sudah diberikan kepada saya. Untuk apa? Dan bagaimana saya menjadi berkat bagi sesama dan bagaimana saya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Saudara, di dalam diri kita pasti ada talenta, pasti ada titipan kelimpahan yang Tuhan titipkan kepada kita. Cuma kita malas mencari dan menemukan. Dan kita begitu egois dan menganggap kalau sudah berikan kepada saya, itu punya saya. Tidak saudara sekalian. Kalau kita cuma simpan untuk diri saya, maka kita akan menjadi seperti perempuan Samaria itu. Terjerat oleh kebaikan dan hidup di dalam keterpurukan. Karena kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita menyalurkan dan bertanya, bagaimana saya menjadi berkat bagi sesama. Dan bagaimana saya menyalurkan berkat itu. Kita akan menjadi Samaria, perempuan Samaria yang sudah bertemu dengan Yesus dan diubahkan. Doa saya adalah setiap kita, saudara sekalian, pulang pikirkan 3 hal ini. Yang pertama, ya Tuhan ingin supaya kita sadar
kita ini dari kaum ya mulia. Jadi punya gengsi rohani. Yang kedua, kita adalah orang yang dikasihi. Oleh sebab itu, jangan gampang lagi down saudara sekalian ya. Ya IG di ngomong sedikit buruk langsung dunia runtuh saudara sekalian ya. Ya dikasih begini 3 teman, 4 teman, 5 teman, 6 teman. Ya jadi seluruh dunia kasih gini tapi Kristus kasih gini saudara sekalian. Yang penting Kristus mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan titipkan kita dengan begitu banyak kebaikan. Dan biarlah kita pakai semua kebaikan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.